Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Perkenalkan, saya Ibu Harlinda Sofyan yang akan mengampu perkuliahan ini selama 14 kali pertemuan ke depan. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pengantar dan gambaran umum tentang perkuliahan evaluasi pembelajaran, apa saja topiknya, kemudian bagaimana komposisi penilaian, apa yang harus dilakukan selama perkuliahan berlangsung, dan bagaimana tata nilainya, dan bisa dinyatakan lulus nanti pada saat terakhir perkuliahan ini selesai. Baiklah, saya akan memulainya dengan topik-topik perkuliahan yang akan kita lewati selama 14 kali pertemuan ke depan. Untuk topik pertama, seperti yang saat ini sedang berlangsung, yaitu pengantar dan gambaran umum. Kemudian ada topik kedua tentang apa itu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Dilanjutkan di topik ketiga adalah subjek sasaran dan alat evaluasi. Kemudian pada topik keempat, yaitu pengertian tentang kegunaan dan penyusunan tes. Kemudian lagi di pertemuan kelima, kita akan membahas tentang kesukaran dan daya beda. Kemudian diikuti oleh validitas dan dilanjutkan dengan reliabilitas. Setelah itu kita akan mengikuti UTS dan dilanjutkan dengan topik alat ukur ranah kognitif. Kemudian diikuti oleh alat ukur ranah afektif, alat ukur ranah psikomotorik, kemudian ada penskoran dan pengolahan nilai, dan penilaian dan penyusunan instrumen skripsi, kemudian diikuti validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, dan kemudian adalah review ulang sebelum UAS diberlakukan atau diadakan. Baiklah, untuk buku referensi pada perkuliahan evaluasi pembelajaran, saya memakai beberapa buku sebagai acuan. Begitupun banyak artikel-artikel yang sudah saya lampirkan dalam perkuliahan ini nantinya di tiap pertemuan, yang akan memperkaya Anda dalam pemahaman materi-materi yang kita bahas pada perkuliahan mingguannya. Tapi saya sarankan, tidak ada salahnya mungkin Anda memiliki salah satu buku referensi untuk dijadikan acuan nanti, dan jadi pedoman bagi Anda dalam menyusun instrumen pada saat baik itu Anda sebagai guru maupun pada saat menyusun tugas akhir. Oke, ini adalah contoh beberapa buku yang saya dapatkan atau saya miliki yang dijadikan acuan dalam pengajaran atau bahan yang saya buat. Oke, sekarang saya akan mengulas tentang tata cara penilaian atau komposisi penilaian dari perkuliahan evaluasi pembelajaran ini, di mana di sini absensi itu dihargai 5%. Bukan berarti Anda tidak memperhatikan atau boleh tidak mengikuti perkuliahan ini banyak atau beberapa kali meliburkan diri gitu ya. Anda akan rugi sendiri kalau misalkan melakukan hal demikian. Yang pertama, kerugiannya adalah Anda tidak bisa mengikuti UAS nanti apabila kehadiran Anda kurang dari 75%. Kemudian yang berikutnya lagi adalah nilai Anda pasti akan dikurangi karena tugas-tugas Anda yang masuk pastinya juga tidak akan terpenuhi. Kemudian untuk tugas individu, karena ini berlaku tiap minggu, jadi bebannya cukup lumayan besar, 20%. Kemudian diikuti dengan UTS 30%, kuis 10%, dan UAS 35%. Jadi saya harapkan Anda memperhatikan komposisi ini supaya nanti pada saat nilai itu keluar atau ujian UAS selesai, Anda sudah tahu kira-kira Anda lulus atau tidak gitu. Oke, kemudian untuk tata tertib dalam perkuliahan pada semester ini, karena perkuliahannya adalah serba online,
di mana Anda akan mendapatkan begitu banyaknya bahan ajar yang sudah disediakan oleh para dosen yang merupakan standar dari lembaga pembelajaran di universitas unggul, maka Anda akan mendapatkan pastinya bahan ajar berupa modul yang wajib Anda baca, kemudian adanya video tutorial ini yang mungkin dapat membantu Anda dalam perkuliahan. Kemudian Anda juga akan mendapatkan e-journal atau artikel yang akan memperkaya wawasan Anda akan materi yang sedang dibahas, di mana artikel-artikel yang disediakan adalah artikel yang terkini atau termutakhir, sehingga mampu menjawab problema ataupun tentang materi yang kita bahas. Kemudian tata tertib dalam perkuliahan online, walaupun mungkin nanti akan ada tatap maya, Anda diwajibkan tetap berpakaian rapi, tidak sambil tiduran ya. Kemudian tetap berkomunikasi dengan sopan. Kemudian jangan lupa untuk tetap disiplin tepat waktu dalam mengikuti perkuliahan. Nah, kemudian saya akan masuk ke konsep dasar evaluasi pembelajaran. Nah, dalam penilaian pendidikan, proses evaluasi ini sangat penting karena dari sanalah sumber dari segala sesuatunya bermula. Apakah misalkan pada saat kita mengajar di dalam kelas, kemudian membawakan sebuah materi, apakah kira-kira didengarkan oleh siswa dan dipahami mereka atau tidak, itu tergambar dari hasil evaluasi yang kita adakan. Nah, di mana bisa kita adakan atau di mana bisa kita lihat hasilnya, ya dari instrumen yang kita hasilkan, kemudian kita hubungkan dengan hasil jawaban ataupun skor dari penilaian siswa. Nah, sehingga nanti evaluasi pembelajaran itu akrab dengan hitungan, kemudian nilai, pengukuran, kemudian dengan penggambaran suatu program ataupun suatu penelitian. Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah, kita mungkin tidak asing lagi dengan istilah ulangan ataupun ujian, di mana ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau baik itu kemajuannya, kemudian apakah diperlukan perbaikan pembelajaran ataukah bisa menentukan kita ini dalam mengajar berhasil atau tidak. Nah, untuk ulangan terdiri atas ulangan harian, kemudian ada ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Nah, mungkin di perkuliahan ulangan ini yang paling sering adalah UTS sama UAS gitu ya, yang selalu ada. Tapi untuk ulangan harian jarang. Paling kalau misalkan kalau ada tatap muka mungkin ada kuis gitu ya, itu pun mungkin akan dipertimbangkan oleh dosennya apakah waktu cukup atau tidak. Nah, kemudian untuk ujian, ini juga akan menggambarkan sesuatu yang lebih besar ya sifatnya. Ada ujian nasional, ada ujian sekolah. Kalau ujian nasional itu proses pengukurannya bersifat nasional, jadi kita itu bisa di ranking secara nasional di urutan keberapa atau berapa hasilnya gitu. Begitupun untuk ujian sekolah, biasanya itu terjadi di sekolah dasar ataupun di sekolah SMA ataupun SMP. Nah, itu kira-kira di perkuliahan, gambaran perkuliahan pada pertemuan pertama ini. Saya harapkan Anda cukup paham dengan apa yang disampaikan. Bila ada pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya. Kemudian bisa chatting ya kapanpun Anda mampu. Kemudian materi perkuliahan ini sebenarnya sudah tersedia juga di weblog saya.